Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wadin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, yakni salah satunya nikmat iman dan nikmat Islam. Tidak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan atas baginda kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin. Kaum muslimin rahimakumullah, hidup seringkali berjalan tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Bahkan rencana yang kita rencanakan yang sudah dibuat schedule ataupun sudah disusun secara sistematis malah tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bahkan ada yang sampai gagal dengan aturan yang kita buat atau ambyar. Kadang juga ada yang berjalan mulus di awal proses dan di pertengahan malah gagal dan rusak tidak seperti yang diinginkan. Memang manusia hanya bisa menyusun rencana dan terus berikhtiar dengan caranya sendiri. Ketetapan Allah atau kekuasaan Allah bisa meruntuhkan aturan kita kapan saja, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ayat ini jelas bahwa jika seseorang menginginkan sesuatu, misalnya perubahan nasib, mendapatkan rezeki, ilmu, kelulusan ujian, kesehatan dan sebagainya, maka ia harus melakukan suatu usaha secara aktif dan nyata. Dan inilah yang disebut ikhtiar atau usaha lahiriah. Jadi seseorang akan tetap bodoh kalau ia tidak berusaha mengatasi kebodohannya dengan cara mencari ilmu. Seseorang akan tetap hidup sengsara jika ia tidak berikhtiar untuk lepas dari kesengsaraannya. Misalnya dengan bekerja keras, seseorang akan tetap pada watak dan kebiasaannya seperti pelit, suka iri, malas, pendendam dan sebagainya. Sampai ia berusaha mengubah watak dan kebiasaan tersebut. Seseorang akan tetap sakit sampai ia berusaha mencari kesembuhan dengan mencari obatnya. Kaum muslimin rahimakumullah. Di antara keuntungan jikalau kita berikhtiar ataupun segala sesuatu dibarengi dengan doa. Pertama, ia akan memperoleh pahala dari Allah SWT. Kedua, ia akan mendapatkan keberhasilan atau manfaat dari apa yang telah ia lakukan. Tetapi jika ikhtiar belum berhasil, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Jika sabar, maka ia akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Oleh karena itu, sudah seharusnya usaha dan doa kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarlah Allah yang mengatur kapan usaha dan doa kita akan terkabul. Allah lebih tahu apa yang terbaik buat hamba-hambanya. Allah lebih tahu kapan usaha dan doa kita akan terkabul. Terkadang apa yang baik menurut manusia belum tentu baik menurut Allah SWT. Terkadang pula Allah belum mengabulkan usaha dan doa kita karena Allah menilai kita belum siap, terutama secara mental spiritual, untuk menerima keberhasilan yang kita inginkan. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik itu datang dari Allah.
jika ada yang buruk itu datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas kekilapan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Wabillahi taufik walhidayah, waridho walinayah, wal afwu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.